Nih, temen gue baru pulang dari kampus nih. Bro, Iya, malam mas. malam. Bro, gue pengen nanya nih Oh iya boleh mas. masalah kehidupan lu. Maksudnya sehari-hari lu tuh kayak gimana sih kalau tinggal di asrama kampus tuh? Oh sehari-hari. Nah Ya, biasanya saya tuh bangun jam 5 pagi. ya. Lalu Lalu, saya masak, mandi, makan, terus saya berangkat ke kampus. Nah di kampus itu biasanya masuk jam 8 pagi. Terus ada istirahat jam 10, kadang jam 12. Nah setelah pulang dari kampus saya itu biasanya pulang itu cuci baju. Terus ada kadang belajar, kadang berkebun, kadang juga banyak acara yang lain. Terkadang saya juga mengikuti acara yang di luar kampus. Contohnya puja bakti di vihara. Kalau malam puja bakti di kampus juga ada puja bakti. Terus di asrama juga setiap malam Selasa, malam Jumat itu diwajibkan puja bakti. kalau misalnya kayak ada tugas-tugas atau acara-acara di kampus tuh, biasanya yang paling lu apa utamain tuh gimana itu? Kalau misalkan lu suka tabrakan ya waktu-waktu lu lagi di kampus tiba-tiba ada acara gitu yang harus lu dateng gitu. Saya tuh biasanya saya prioritasin tugas kampus dulu sih. Nah kalau tugas kampus sudah selesai baru ke yang lain, soalnya tugas kampus itu penting juga. Kalau kita nggak ngerjain, kemungkinan nilai kita akan sedikit berkurang, dan kita juga nilai ngumpulin juga harus tepat waktu gitu. Bro, di apa ngemeng-ngemeng lu tuh di SW tuh prodi apa sih, Bro? Saya prodi PGSD mas. Oh, Ya, PGSD. saya PGSD semester 2. Di Sriwijaya itu ada berapa prodi ya, Mas? Kalau prodi ada banyak sih, ada Ada banyak. banyak. Misal nih ada minat apa anak-anak yang baru lulus SMA atau SMK itu, menurut lu Mas, kalau untuk di Sriwijaya ini kan ya, background kan agama Buddha ya, Ya. pasti banyak orang berpikir wah nih khusus agama Buddha. Itu memang khusus agama Buddha atau gimana Mas untuk di SW itu? Nggak begitu. Nah, kampus Sriwijaya itu sekarang sudah umum. Nah, namanya itu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Oh. Namun di Sriwijaya itu berdiri kenusantaraan. Jadi semua agama, kepercayaan, eh, daerah ataupun mana negara itu boleh mengikuti, boleh gabung di Sriwijaya. Wah, untuk Sriwijaya berarti kemajuannya sekarang tuh pesat banget ya. Iya, Sriwijaya itu sekarang sudah menjadi kampus umum. Tapi ngemeng-ngemeng nih, kalau di asrama cowok ini kita dikasih waktu tinggal tuh berapa lama Mas kalau dari Sriwijayanya ya? Kalau di asrama itu sekitar 4 semester. 4 semester. Nah, Berarti kurang kalau lebih sekitar 2 tahun ya Mas? iya, nah kecuali kalau misal kita menjadi ketua asrama itu diperpanjang. Jadi dikasih tambahan kontrak misalnya. Kurang lebih biasanya kalau di asrama ini kan ya termasuk gua apa keputar-putar ya untuk setiap kali anak yang baru masuk atau anak yang sudah keluar asrama itu berapa orang kan Mas? Jumlah itu nggak menentu sih menurut saya kan. Oh, nggak menentu. Kan setiap maba yang baru datang itu jumlahnya berbeda-beda. Iya. Kalau Mas itu biasa kan pasti banyak anak di asrama cowok ini orang yang nggak memiliki kendaraan ya, pastinya kan rata-rata anak rantau gitu, dan lain-lain gitu. Biasanya kalau kita pengen ke kampus itu, apalagi deadline-nya kan kata harus jam 8 pagi Ya udah di gitu ya, kampus rata-rata di 8 jam 8. paling pagi. Ya jam 8 pagi itu wah pagi banget itu. Iya. Gimana dong kita kalau kita nggak berkendaraan atau Oh, itu tenang. Nah, jadi kampus Tabun Sriwijaya itu menyediakan kendaraan operasional buat antar jemput asrama. Jadi dari kampus itu menyediakan angkutan buat antar jemput asrama. Jadi mahasiswa yang nggak punya kendaraan itu enak sih. Jadi santai aja, soalnya ada antar jemputnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya yang baru baru datang ke sini tuh
ada antar jemput, jadi gampang lah kalau misal mau kuliah di sini. Wah, Udah hebat ya. fasilitas sudah enak, udah ada antar jemput juga. Hebat ya kampus Sriwijaya itu ya. Iya. Berarti apa kalau untuk cara dan gaya hidup anak-anak asrama juga terdidik banget gitu ya. Terdidik, jadi di asrama itu peraturan itu sangat ketat loh mas. Oh. Iya. Banyak banget aturan di sini. Nah di sini tuh harus aturan itu harus ditaati. Nah misal kalau sampai kita melanggar aturan tersebut, kita yang pertama akan kena teguran. Nah jika kalau kita mengulangi kesalahan tersebut lagi, kemungkinan kita akan dikenai sanksi atau bahkan jika itu fatal itu dikeluarin dari asrama. Wah gila, hebat juga. Tapi kan apa, maaf nih, gue bukan yang ngomong masalah negatifnya anak-anak cowok nih. Rata-rata kan kalau di setiap kampus tuh kan perokok itu kan sudah kewajaran ya. Apa di kampus, di asrama kampus Staben ini boleh merokok gitu kan? Pasti kan ada penilaian negatif lah gitu kalau mereka merokok. Itu gimana? Jadi kalau di asrama ini tuh nggak boleh yang merokok. Aturannya itu nggak boleh merokok. Jika sampai ada yang aturan merokok, kemungkinan dikeluarkan dari asrama. Wah, peraturannya ketat dan juga bagus ya. Oke deh. Aku tadi Kalau kepesin. gitu, terima kasih ya mas ya. Oh, ya, sama-sama mas. Ya, wah sumpah lu masuk STBN Sriwijaya tuh nggak bakal nyesel. Di sini kalau untuk asrama itu, wah asramanya bagus banget, mendidik banget untuk setiap para mahasiswa dan mahasiswinya. Kali ini sih gue baru ke asrama cowok, mungkin di lain hari kalau bisa gue ke asrama cewek. Terima kasih.